nama saya Andita Devrianti, NPM 162. Di sini saya akan mereview materi dan studi kasus yang telah saya dapatkan dalam praktikum simulasi industri 2020. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas dan mereview materi yang telah saya dapatkan dalam praktikum simulasi industri 2020, yaitu mengenai software Arena. Teman-teman ingin tahu kan apa sih Arena itu, kegunaannya apa, dan gimana sih cara menggunakan software Arena ke dalam sebuah studi. Oke, ini saya yang pertama-tama akan menjelaskan mengenai apa itu software Arena. Arena adalah sebuah software simulasi general purpose berbasis graphical user interface yang dibuat oleh System Modeling Corporation yang kemudian diakuisisi oleh Software Automation pada tahun 2000. Arena dapat diintegrasikan dengan teknologi Microsoft, termasuk VBA, Visual Basic for Application, sehingga model-model Arena dapat berjalan otomatis ketika suatu algoritma dibutuhkan. Arena dapat mengimport flowchart yang dibuat menggunakan Microsoft Studio. Arena juga dapat membaca dan menghasilkan output berupa file Microsoft Excel dan Microsoft Word. Arena juga mendukung ActiveX. Kemudian apa sih kegunaan Arena? Oke, Arena dapat mensimulasikan beragam tipe operasi seperti estimasi operator dan saluran telepon dalam sebuah komputer, pengaturan alur pembuatan makanan pada satu restoran, rancangan sebuah tamangan, dan lain-lain. Berarti software Arena ini sangat membutuhkan dalam mensimulasikan satu kegiatan. Maka kita tidak memakai dengan cara yang manual, karena bila kita memakai dengan cara manual, mensimulasikan kegiatan akan membutuhkan waktu lama serta tidak efisien. Sedangkan jika menggunakan software Arena, hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ciri-ciri program Arena. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Yang kedua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat, aktivitas dasar penetapan biaya secara tertentu. Yang kelima, penganalisasian data global dengan distribusi. Kemudian visualisasi dari aliran proses data. Dan yang terakhir, hasil analisis meliputi grafik dan analisis model. Kemudian contoh studi kasus adalah terdapat dalam sebuah toko furnitur di mana terjadi suatu pengurangan produk furnitur itu sendiri dengan beberapa aktivitas yang dilakukan. Yaitu yang pertama adalah pesanan datang dari konsumen, yang kedua pegawai mengecek ketersediaan barang di gudang, yang ketiga pegawai mengkonfirmasi pesanan, yang keempat konsumen mendapatkan nota pengiriman barang, yang kelima pegawai mengeluarkan pesanan dari gudang, yang keenam pesanan dikemas oleh pegawai. Selanjutnya, pesanan diangkut ke mobil oleh kurir pengiriman, dan yang terakhir kurir pengiriman mengantar ke alamat konsumen. Dari ciri kasus tersebut diambil sebuah pengamatan, didapatkan pengukuran setiap aktivitas, yaitu yang pertama pada pengamatan pertama untuk pesanan datang dari konsumen dibutuhkan waktu 3 menit, kemudian yang pengamatan kedua dibutuhkan waktu 2 menit, pengamatan ketiga dibutuhkan 3 menit, pengamatan keempat dibutuhkan 3 menit, dan yang kelima membutuhkan 10 menit. Kemudian aktivitas pegawai mengecek ketersediaan barang di gudang
Untuk pengamatan pertama membutuhkan waktu 15 menit. Untuk yang kedua membutuhkan waktu 16 menit. Yang ketiga membutuhkan waktu 14 menit. Yang keempat membutuhkan waktu 18 menit. Yang kelima membutuhkan waktu 15 menit. Kemudian untuk aktivitas pegawai mengkonfirmasi pesanan. Untuk pengamatan 1 membutuhkan waktu 2 menit. Untuk yang kedua membutuhkan 3 menit. Untuk pengamatan yang ketiga membutuhkan waktu 3 menit. Untuk pengamatan yang keempat membutuhkan waktu 2 menit. Untuk pengamatan yang terakhir membutuhkan waktu 1 menit. Kemudian aktivitas konsumen mendapatkan masa pengiriman barang. Untuk pengamatan pertama membutuhkan waktu 3 menit. Pengamatan kedua membutuhkan waktu 2 menit. Pengamatan ketiga membutuhkan waktu 2 menit. Pengamatan keempat membutuhkan waktu 3 menit. Dan pengamatan yang terakhir membutuhkan waktu 2 menit. Kemudian aktivitas pegawai mengeluarkan pesanan dari gudang. Untuk pengamatan pertama membutuhkan waktu 35 menit. Kedua 40 menit. Ketiga 32 menit. Keempat 37 menit. Dan yang 38 menit. Kemudian aktivitas pesanan dikemas oleh pegawai. Yang pertama membutuhkan waktu 45 menit. Kedua 30 menit. Ketiga 10 menit. Keempat 42 menit. Dan yang terakhir 40 menit. Kemudian aktivitas pesanan diangkut ke mobil oleh unit pengiriman. Pengamatan yang pertama 20 menit. Kedua 25 menit. Ketiga 20 menit. Keempat 27 menit. 28 menit. Kemudian kurir pengiriman mengantar ke alamat konsumen. Pengamatan pertama 38 menit. Kedua 35 menit. Ketiga 30 menit. Keempat 40 menit. Dan yang terakhir 10 menit. Setelah data pengamatan telah didapatkan, kemudian data tersebut kami ikat ke dalam folder. Halo teman-teman, di sini aku Dwi Yuni NPM 161 akan menjelaskan mengenai software Arena. Di sini studi kasusnya telah dijelaskan sebelumnya, yaitu proses pengiriman barang. Yang pertama kita harus membuka Notepad dan menulis aktivitas yang terjadi pada saat pengiriman barang. Aktivitas yang harus ditulis yaitu pada aktivitas kedua sampai aktivitas terakhir. Aktivitas pertama tidak akan dimasukkan. Jadi kita mulai nomor 15, 16, 17, 18. Yes. Nah ini simpan folder yang mudah untuk dijangkau. Kemudian diganti lagi. Lakukan terus sampai proses yang terakhir. Proses keempat, harus sabar ya teman-teman. Harus memasukkan satu demi satu data. Di sini telah dimasukkan semua ke dalam Notepad, kemudian kita buka software Arena. Yang pertama
kita buat create, kemudian assign 1 kali, proses 4 kali proses yang pertama, kemudian kita pindah ke advanced transfer, kita pilih route, kemudian station, balik lagi ke basic proses, dan proses tambah 3. Nah, prosesnya ini ada 7. Kemudian assign yang kedua, record, dan dispose yang terakhir. Oke, yang pertama create, kita buka create, nama create-nya dirubah menjadi pesanan datang dari konsumen. Pesanan datang di PUAJR, pesanan datang, kemudian random infinite ganti 1, hours ganti minute. Nah, kemudian di assign kita add, pertama ada atribut, kita namakan pegawai 1. Lagi ada entity picture, kita pilih picture woman. Oke, di proses 1. Nah, proses 1 ini kita mulai untuk memasukkan data. Wow, masih loading. Input analyze. Di input analyze ini kita pilih file, new, kemudian file lagi, data file, use existing. Di data file ada data nomor, bukan yang ini, itu yang di desktop, file data lab SSI. Nah, ini. Nah, di sini fitnya kita ubah menjadi fit all. Nah, di sini expressionnya kita blok dan copy pada Arena. Kita buka proses 1. Proses 1 ada pegawai mengecek ketersediaan. Barang di gudang. Delay type-nya diganti expression, kemudian diganti hours. Nah, ini expression-nya kita kopikan di sini. Dan proses 2. Proses 2 kita masuk di input analyze, file, new, file lagi, data, use existing. Dan kita pilih data yang kedua, fit all. Nah, ini agak susah ya teman-teman ya. Kita copy expressionnya dan dimasukkan ke dalam proses 2. Proses 2 di sini dinamakan pegawai mengkonfirmasi pesanan. Nah, ini juga sama, delay-nya kita ganti expression, unitnya digantiin minute, kemudian expressionnya kita pastekan di sini. Proses 3, file lagi, new file, kita lakukan terus menerus. Expressionnya dan kembali ke Arena. Proses 3 ada konsumen mendapatkan nota pengiriman barang.
konsumen mendapatkan nota. Triangular diganti expression, hours diganti minute, kemudian expression dipastekan di sini. Dan di proses 4, new data file use existing, kemudian data keempat ini fit all dikorekan. Data keempat bernama pegawai mengeluarkan pesanan. Mengeluarkan pesanan dari kemudian triangular diganti expression, hours diganti minute, dan itu pasti ke sini. Nah, di rute kita ganti rute 1 menuju pengemasan. Hours-nya diganti minute, station. Kemudian di stationnya, station 1 diganti pengemasan 1. Pengemasan 1, stationnya gini. Oke, pada proses 5 kita masukkan lagi data, input analyze, kemudian new data file use existing, kemudian data ke-6, data ke-5 maksudnya. Nah, ini fit all, kemudian expressionnya kita copy. Nah, ini proses 5 ada 1, 2, 3, 4, 5 pesanan dikemas oleh pegawai. Triangular diganti expression, hours-nya diganti minute, dan expression-nya dipaste. Proses 6 kita ulangi langkah-langkah yang sama. New data file use existing, kemudian data ke-7 fit all di copy. Data ke-6 ada pesanan diangkut ke mobil oleh kurir. Expression, hours-nya minute, kemudian expression-nya dipaste. Nah, ini langkah yang maaf sebelah, kemudian terus input analyze file, new data file use existing, kemudian data yang terakhir fit all, kemudian copy yang expression. Data terakhir, data aktivitas terakhir ada kurir pengiriman mengantar ke alamat. Kurir mengantar ke alamat. Expression kemudian di assign yang kedua ada pengiriman selesai.
variabel atribut pada aside 2 kita isikan aside 2, kita add dulu, kemudian variabel diganti dengan atribut, atribut namanya diganti pengemasan, ini pesanan selesai tuh. Oke, di record kita add value-nya 1, counternya kita ganti total 1. Oke, kemudian di dispose kita kita ganti pegawai kedua. Oke teman-teman, setelah semua proses selesai, kita run, kemudian setup di replication parameter kita masukkan 10, kemudian pada project parameter kita centang semua, kemudian pada report kita ganti yang default reportnya Siman. Oke, run. Nah, seperti ini. Jika lancar seperti ini, berarti tidak ada error yang terjadi. Oke, ya, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bertanda bahwa arena yang kita gunakan sekarang ini, yang kita masukkan data sudah benar dan tidak ada yang error. Yes. Nah, ini hasilnya dalam bentuk replikasi summary of replikasi 1-10. Jadi replikasinya nanti ada 10. Oke. Ini contoh replikasi yang pertama. Ada 0,36777 jam. Nah, ini replikasi ketiga, replikasi kedua ini ada 0,4593 jam. Sekiranya begitulah penjelasan mengenai software Arena tentang studi kasus proses pengiriman barang. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di modul selanjutnya.